Pak Eka, kemudian Yayasan YPAC, ada yang mewakili, mungkin nanti segera masuk. Para kepala bidang yang mendampingi saya pada kesempatan ini yang nantinya kita ajak bersama-sama untuk memberikan penjelasan untuk penyempurnaan dan penajaman dalam rangka penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini izinkan saya memaparkan kegiatan di Dinas Sosial sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok kami di Dinas Sosial. Bapak Ibu sekalian, kita apapun yang kita laksanakan tentunya tidak akan terlepas dan harus berpangkal kepada RPJMD kita dengan visi Kabupaten Badung tahun 2022-2026, yaitu melanjutkan kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Trihita Karami. Ini adalah visi, kemudian ada 9 misi, dan kami di Dinas Sosial, Bapak Ibu sekalian, mengampu misi yang ke-7, yaitu meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui jaminan sosial yang komprehensif dengan tujuan terwujudnya kebahagiaan masyarakat dan sasaran menurunnya angka kemiskinan. Nah, ini adalah misi yang kita wujudkan dalam yang nanti akan kita sasar. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2025, yaitu penguatan transformasi ekonomi dan investasi untuk peningkatan daya saing daerah. Kemudian dari tema ini ada 9 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Badung tahun 2025, yaitu 1, pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, kemudian yang ketiga jaminan sosial dan ketenaga kerjaan, kemudian adat, agama, tradisi, seni dan budaya, kemudian pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk dan lingkungan hidup dan kebencanaan. Ini adalah prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, kami di Dinas Sosial ada standar pelayanan minimal yang harus kami laksanakan dalam kerangka tugas pokok fungsi kami. Dan ini penting untuk kami sampaikan agar nantinya kita mengetahui semua apa yang menjadi kewajiban standar kami untuk kita laksanakan. Yang pertama, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial. Bagi kami penekanan di luar panti sosial. Kemudian rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial. Dan rehabilitasi sosial tunanetra sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti sosial. Dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten Badung. Ini adalah standar pelayanan minimal kami yang tentunya mungkin sudah kami sampaikan di luar panti sosial karena di dalam panti sosial itu menjadi kewajiban provinsi. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa sasaran kami adalah penurunan angka kemiskinan, dan sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Badung persentase penduduk miskin itu dari 2017 sampai 2023 kita bisa lihat di graf. Kita pernah menjadi persentase kemiskinan cukup rendah di tahun 2019, ya 1,78, kemudian naik 2020-2021 ketika ada COVID. Nah, kita merasakan bersama dan pada tahun 2023 seperti kita lihat di grafik itu terjadi penurunan walaupun tidak signifikan dan tentunya ke depan kita berharap ada penurunan kembali. Kemudian indeks keparahan kemiskinan, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di grafik, ya, termasuk di dalamnya indeks kedalaman kemiskinan. Dan ini bisa kita melihat bahwa di 2020-2021 sebagai puncaknya pada saat COVID itu cukup tinggi, sedangkan sudah mulai melandai dan sesuai dengan apa yang menjadi perhitungan statistik itu sudah melandai dan mudah-mudahan ke depan tidak terjadi
keparahan yang lebih besar lagi di bidang kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, dukungan data kami, statistik kemiskinan di Kabupaten Badung, itu bisa dilihat di slide Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan saja nanti sebagai perbandingan gambaran kita bahwa jumlah penduduk miskin, kemudian semuanya ini di 2021-2022 ada peningkatan, kemudian mulai melandai di 2023, yaitu jumlah penduduk miskin, kemudian penduduk miskin dalam persentase, kemudian indeks kedalaman, indeks keparahan. Nah ini kami mengutip atau mengambil data di statistik Kabupaten Badung sesuai dengan apa yang dipedomani oleh pemerintah, bahwa yang berhak untuk memberikan klarifikasi atas data adalah statistik. Bapak Ibu sekalian, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kami di Dinas Sosial, tentunya ada beberapa hal yang klasik, katakanlah seperti itu, yang biasa kita temui dimanapun mungkin di beberapa kegiatan kita, yaitu masalah sumber daya manusia, kemudian dukungan data dan sarana prasarana. Bapak Ibu sekalian, kami awali dengan terbatasnya sumber daya manusia yang kita miliki di Dinas Sosial. Jadi kalau kita melihat idealnya dalam kerangka untuk mencapai kinerja yang optimal, itu didukung oleh sumber daya manusia. Kita memiliki 45 PNS, sedangkan kebutuhan kita optimalnya 130-an ya, 130-an. Dan ini tentunya akan menjadi kendala secara internal, walaupun kita memiliki tenaga kontrak dan itu sifatnya membantu. Tapi kalau terisi semuanya, tentunya secara signifikan akan memberikan peningkatan dalam pencapaian kinerja. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, masalah internal kita adalah belum sempurnanya basis data pendukung perencanaan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan program. Bapak Ibu sekalian, data ini tentunya kami di Dinas Sosial sangat terbantu kalau ada dukungan dari aparat paling bawah. Kami sudah berupaya secara maksimal untuk memberikan arahan dalam kerangka ada partisipasi stakeholder dari bawah, karena kami tentunya memiliki keterbatasan dalam kerangka untuk mengumpulkan data yang valid. Di sana sini pasti akan ada data yang tidak valid walaupun persentasenya kecil, tetapi mudah-mudahan ke depan dengan dukungan dari instansi terbawah, terutama dari desa, kelurahan akan mampu memberikan data yang lebih valid kepada kita. Kemudian yang ketiga, belum maksimalnya sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Badung. Ada beberapa yang perlunya menjadi perhatian kita bersama, baik itu sarana rumah singgah ataupun apapun bentuknya, yang tentunya akan mendukung dalam kerangka pencapaian kinerja yang optimal. Dan ini tiga ini menjadi permasalahan kami, dan tentunya ke depan mudah-mudahan ada perbaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat permasalahan tentu ada permasalahan internal yang saya sampaikan tadi, kemudian masalah eksternal. Masalah eksternal Bapak Ibu sekalian, diantaranya adalah belum optimalnya berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan seperti lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi, profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan urusan sosial. Dan ini Bapak Ibu sekalian sedang kita upayakan untuk adanya sumbang pemikiran dan apapun bentuknya dukungan dalam kerangka mengoptimalkan koordinasi kita. Kemudian yang kedua, belum optimalnya sistem koordinasi perencanaan dengan provinsi, swasta, serta masyarakat. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian, kalau di Dinas Sosial atau kita menangani permasalahan sosial, tentunya permasalahan sosial adalah permasalahan yang dominan ada di masyarakat. Dan ini tentunya koordinasi merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk bisa mengoptimalkan pemecahan masalahnya. Nah ini mungkin perlu ke depan kita lebih tingkatkan.
Kemudian belum optimalnya partisipasi masyarakat aparat desa dalam memberikan data terkait peningkatan kesejahteraan sosial. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kegiatan yang mungkin perlu adanya partisipasi masyarakat lebih optimal. Saya contohkan satu saja, Bapak Ibu sekalian. Dan ini katakanlah ada orang yang memiliki anggota keluarga disabilitas dan ini cenderung untuk masyarakat sembunyikan, dan ini tidak apa namanya, tidak baik untuk ke depan untuk kita dari program pemerintah dalam kerangka mengakses, walaupun tidak semuanya seperti itu Bapak Ibu sekalian, tetapi kita berupaya supaya masyarakat berpartisipasi aktif. Kalau misalnya ada penyandang masalah kesejahteraan sosial, individu misalnya, itu bisa memberikan datanya kepada kami. Dan tentunya menjadi kewajiban kita bersama, pemerintah khususnya dinas sosial tidak bisa menjangkau sampai ke tingkat yang terbawah. Oleh karena itu peran partisipasi masyarakat, aparat desa, dan seluruh stakeholder yang lain yang terkait bisa memberikan sedikit tidaknya informasi kepada kami. Kemudian berikutnya adalah masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bapak Ibu sekalian, salah satu kita lepas dari penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satunya adalah kewirausahaan. Jadi pemberdayaan dalam kerangka pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi hal yang penting ke depan dalam kerangka mereka keluar dari permasalahan-permasalahan sosial, terutama sekali masalah kemiskinan. Jadi kalau mereka mampu memberdayakan dirinya, apalagi berwirausaha, Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak mudah, tapi sedikit tidaknya ke depan akan memiliki kemampuan dalam memberdayakan dirinya, memberdayakan kelompoknya untuk bisa lepas dari permasalahan sosial. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan rumusan program kegiatan Dinas Sosial tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, kami memiliki program 5, kegiatan 11, dan subkegiatan 28. Kemudian dari segi pagu, ya, pada tahun 2025 22 miliar 126 juta 227 rupiah 227.018 rupiah. Sedangkan pagu 2024 itu ada 23 miliar 876 juta 353.281 rupiah. Ini Bapak Ibu sekalian sepintas memang ada penurunan, tetapi ini ada kegiatan yang sifatnya prioritas yang memang ini adalah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan sesuai dengan perintah pimpinan. Kalau kita melihat secara umum itu terjadi peningkatan kalau misalnya kegiatan ini tidak dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu
Izin Bapak Ibu peserta Zoom, mohon maaf ada kendala teknis dari kami, yaitu jaringan kami terputus. Baiklah, acara akan kami lanjutkan, teruskan di mana yang tadi sudah terputus. Saya persilahkan Bapak Kepala Dinas Sosial untuk melanjutkan pemaparan. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ada gangguan. Saya akan lanjutkan tentang rumusan program kegiatan Dinas Sosial tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan seperti di awal bahwa kita memiliki 5 program, kemudian kegiatan 11 dan subkegiatan ada 28. Secara umum Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan secara garis besar, sedangkan nanti dari segi pagu anggaran bisa dilihat di slide. Yang pertama, program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten sekalian, kita di sekretariat kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, ya, dengan subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN daerah. Subkegiatannya adalah penyediaan komponen instalasi listrik, dan ini sudah biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin kantor, subkegiatan penyediaan barang cetakan, penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian kegiatan teknis, Bapak Ibu sekalian, ya, program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Badung, ini masih ini program penunjang dan penunjang baik kendaraan, gedung, kegiatan lainnya. Kemudian yang teknis, Bapak Ibu sekalian, adalah program sosial daerah Kabupaten Badung. Sedang subkegiatannya adalah peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan yang menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian subkegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat yang menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian program rehabilitasi sosial. Ya, tadi program pemberdayaan, sekarang rehabilitasi sosial. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. Ya, sesuai dengan apa SPM kita, Bapak Ibu sekalian, yang meliputi subkegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, subkegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat. Kemudian kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesehatan sosial atau PMKS lainnya, bukan penyandang HIV/AIDS dan NAPSA di luar panti sosial, meliputi subkegiatan pemberian layanan data dan pengaduan, subkegiatan penyediaan permakanan, subkegiatan penyediaan alat bantu, subkegiatan pemberian bimbingan fisik mental sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten. Kemudian Bapak Ibu sekalian, program perlindungan dan jaminan sosial dengan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten, yang meliputi subkegiatan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten, kemudian subkegiatan pengelolaan data fakir miskin, dan subkegiatan fasilitasi bantuan sosial. Kemudian ini masih di program kegiatan perlindungan jaminan sosial, yaitu program penanganan bencana. Bapak Ibu sekalian, kegiatan perlindungan sosial
korban bencana alam dan sosial. Meliputi subkegiatan penyediaan makanan, subkegiatan pelayanan dukungan psikososial. Nah, ini ada 2 subkegiatan secara rinci, nah itu ada di slide Bapak Ibu sekalian. Intinya Bapak Ibu sekalian, kami mendukung kegiatan dari BPBD dalam kerangka tersebut. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa ulang lagi. Naik dulu tuh Udah. kursi rodanya tuh. Sudah, ya. Secara detail nanti dia termasuk pagu anggaran, pagu indikatif 2000. Hilang muncul deh. Tapi tidak kuat ini ya. Deh. Saya belum. Udah masuk deh. Sudah bisa tuh. Bisa. Sudah, oke, terima kasih. Mohon maaf, ini mungkin masalah teknis Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian beberapa hal secara garis besar yang dapat saya sampaikan, tentunya masukan dalam kerangka penajaman kegiatan program yang ada di kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan penyempurnaan. Saya kira itu, kami didampingi oleh para kepala bidang sebagai PPTK dan kegiatan-kegiatan yang nantinya mungkin akan membantu kami dalam memberikan penjelasan secara detail. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih atas paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung. Selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu sesi diskusi. Kami sangat besar harapan kami, mohon masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial tahun 2025 yang akan menjadi rancangan awal Renja, yang mana akan menjadi rancangan Renja tahun 2025 dengan berpedoman pada rancangan awal RKPD Kabupaten Badung tahun 2025. Baiklah, sesi diskusi saya buka. Mohon jika ada masukan saran, saya persilahkan. Terima kasih. Izin dari Bapenda, izin menyampaikan mungkin terkait dengan arahan Ibu moderator. Pak Kadis, mohon izin menyampaikan. Siap. Om Swastiastu. Swastiastu. Yang terhormat Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Badung atau yang mewakili dalam hal ini diwakili Ibu Karahirta. Yang terhormat Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kadis Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung selaku narasumber, yang kami hormati pimpinan OPD yang berkesempatan hadir pada hari ini atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu para pejabat struktural, fungsional, perencana pada Dinas Sosial Kabupaten Badung, yang kami hormati para pimpinan asosiasi profesi lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Badung,
serta seluruh peserta forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Sesanti anggayu bahagia, ucapan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung pertawaran negaranya kita sekalian dapat berkumpul pada hari ini dan bertatap muka secara virtual pada forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan forum ini antara lain, yang pertama menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Badung dan di kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Yang pertama antara lain, sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Itu perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target indikator kinerja utama tahun keempat RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2025, yaitu dengan tema penguatan transformasi ekonomi dan investasi untuk peningkatan daya saing daerah. B. Prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah sebagai berikut, yaitu pangan, sandang, dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat agama, tradisi, seni dan budaya, pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, lingkungan hidup, dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2025 yang meliputi penguatan transformasi ekonomi dan investasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan antara lain pendekatan kewenangan pemerintah daerah, penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai dengan RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2025 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2024, antara lain belanja wajib dan mengikat, yaitu gaji dan tunjangan PNS, pemeliharaan sarana prasarana kantor, upah tenaga kontrak, dan lain-lain. Yang keempat, program kegiatan SPM yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Yang kelima, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di kecamatan tahun 2024. Yang selanjutnya berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2025. Selanjutnya, agar memperhatikan program strategis nasional antara lain penanganan kemiskinan untuk program kegiatannya sudah di-tagging di sistem SIP DRI sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 400.4.2/9839 Bangda tertanggal 23 September 2023.
perihal program kegiatan dan subkegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di samping itu juga kami berharap juga dengan penanganan stunting juga bisa agar diakomodir dalam rinja di dinas sosial. Nah, dengan pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dengan harapan melalui forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah tahun 2024, semoga dapat menghasilkan rinja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sedikit kami sampaikan mungkin terkait dengan apa yang tadi disampaikan dengan permasalahan yang ada di dinas sosial agar diperhatikan, mungkin terkait dengan masalah internal, terkait dengan sarana prasarana rumah singgah. Kalau bisa nanti bisa dimunculkan di kegiatannya, nanti di subkegiatannya agar bisa diakomodir. Selanjutnya terkait dengan peran serta aparat terbawah, mungkin kita perlu kolaborasi dengan perangkat daerah dan aparat terbawah. Selanjutnya terkait dengan untuk optimalisasi kewirausahaan masyarakat yang khususnya yang warga kurang mampu, hemat kami kiranya bersinergi dengan dinas atau PD terkait, mungkin dari UMKM ataupun Disnaker nantinya, sehingga pemberdayaan masyarakat lebih optimal kita laksanakan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Kadis. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Kami akhir dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Kabid dari Bapeda atas masukan, saran, dan pertanyaan yang diberikan kepada kami. Baiklah, jika ada pertanyaan, masukan, atau saran dari peserta forum pada pagi hari ini, kami persilahkan lagi 1 atau 2 untuk bisa diberikan tanggapan oleh Bapak Kadis maupun Bapak Ibu Kabid dari Dinas Sosial. Jika ada, kami persilahkan. Izin dari BPBD. Ya, silakan Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 4 yang diwakili Ibu Rara, Pak Kadis, beserta forum perangkat daerah Kabupaten Badung yang saya hormati, izin rembuk. Saya sangat mendukung apa yang dari urusan kebencanaan yang sudah masuk ke dalam perencanaan kerja dari Dinas Sosial. Dan memang kalau kita melihat Dinas Sosial ini bagian dari bagaimana peningkatan kemampuan di dalam ketanggap darurat kebencanaan, terutamanya di bidang dapur umum dan logistik. Nah, ini tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi sudah masuk di dalamnya. Kalau dibolehkan ada hal beberapa saya kira sudah masuk di tadi, cuma urun umum saja mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, agar ini tetap dipertahankan, bahkan nilainya juga ditambahkan, terutamanya di masalah disabilitas. Disabilitas itu terkait tentang bagaimana disabilitas ini memiliki keamanan, kenyamanan kalau memang terjadi bencana. Psikososial itu sangat penting di dalam kegiatan tersebut. Nah, oleh karenanya apa yang sudah disampaikan tadi, saya mensupport, mudah-mudahan kerjasama ke depan lebih ditingkatkan, baik dari segi pra-bencananya, tentunya Dinas Sosial melalui Kementerian Sosial juga membentuk namanya Kampung Siaga Bencana. Tentunya ini juga kalau dibolehkan Pak Kadis, ini Kampung Siaga Bencana ini juga terus digulirkan di Kabupaten Badung
sehingga kita mempercepat desa kelurahan itu menjadi desa tangguh bencana. Kebetulan ada Bu Rara dari Komisi 4 kemungkinan bisa didukung, sehingga betul-betul kalau terjadi bencana di ketangguhan desa, kita berharap nanti ke depannya setiap desa itu memiliki ketangguhan, kesigapan, tanggap daruratan dalam menghadapi bencana. Sehingga memang dari desa untuk desa. Nah, dari BPBD dan perangkat daerah di kabupaten sebagai mensupport mereka di dalam tanggap darurat dan di pasca bencana. Mungkin itu saja dari kami dari BPBD Urun Nembung Kira Langkung Titian Nasab Pura Sinaptian atau Pramasanti. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak dari BPBD. Baiklah Bapak Ibu yang ada masukan saran untuk kami persilahkan, atau kalau memang belum, saya persilahkan Bapak Kadis ataupun para kabid untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid dari Bapeda maupun Bapak dari BPBD. Saya persilahkan. Ya, izin. Ya, silakan Bapak Ibu. Dan juga Bapak Kadis, saya menyampaikan sedikit masukan dan juga apresiasi untuk acara hari ini ya. Mohon maaf, ini saya lagi di rumah, jadi tidak memakai baju yang lain. Mohon maaf. Jadi karena kita juga Zoom ya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kadis dan juga dari Sinyalnya bagus ya. Sinyalnya Rabang. Ya, sinyal. Enggak, Bapak Ibunya yang sinyalnya. Ya, suara saya udah jelas? Sudah Ibu, sudah. Tadi agak hilang Ibu. Oke, sekarang sudah bisa. Sudah. Oke, ya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu atau perwakilan dari badan dan juga seluruh OPD di Kabupaten Badung yang hadir ini. Baik, yang langsung saja nggih. Yang pertama apresiasi luar biasa mengenai hari ini, dan juga ini saya ada pertanyaan sedikit tadi, mungkin saya kurang tahu juga karena tadi juga sinyalnya agak kebiat-kebiut nih ke. Jadi mengenai penyandang disabilitas. Jadi tadi Pak Kadis sudah menyampaikan untuk mendapat peran aktif dari masyarakat. Nah itu dari saya, apakah peran aktif masyarakat saya rasa juga belum cukup. Bagaimana kalau misalnya apakah ada usaha dari dinas terkait itu mengenai surat pemberitahuan atau surat apapun itu namanya mungkin ke kelurahan atau ke desa. Jadi mendata dulu mungkin masyarakat yang memang memiliki keluarga yang disabilitas. Nah mungkin begitu ya. Jadi kalau masyarakat diminta peran aktif kayaknya kurang bisa open mereka, atau mungkin kita yang jemput bola. Nah seperti itu misalnya. Lalu mengenai masalah internal tadi dari Bapak Bapeda juga sepertinya sudah ada lampu hijau nanti dimasukkan ke dalam untuk di anggarannya ya, mungkin bisa dibantu. Nah begitu, dan saya harap juga dari badan-badan dan juga OPD tentu kerjasama yang aktif ya untuk menyelaraskan ini dan juga mendukung program dari pemerintah secara keseluruhan. Dan untuk Bapak BPBD, disabilitas jika terjadi bencana tadi nggih. Jadi diharapkan ada tim tanggapnya di setiap desa atau kelurahan. Nah niki bagaimana teknisnya Nike? Saya harapkan juga concernnya
karena desa dan kelurahan itu kan agak berbeda ya, bagaimana mengenai anggarannya. Nah, itu yang pertama, itu yang paling utama. Nah, selanjutnya itu kembali lagi mengenai masalah internal itu yang saya fokuskan itu mungkin kalau di program-program terutama di dinas sosial memang sangat banyak sekali kita butuhkan tenaga yang untuk turun ke bawah. Jadi benar-benar untuk memverifikasi apakah laporan dari bawah itu mengenai masyarakatnya, baik itu mungkin di program disabilitas atau program kakak miskin dan lain-lain, itu memang perlu kita verifikasi lagi supaya tidak terjadi bantuan atau program daripada pemerintah ini kurang tepat sasaran. Nah, mungkin sekian dulu dari Titiang dan Nireng, sarang-sarang untuk OPD yang lain kita lengkapi, kita buat rapat Renja kali ini lebih maksimal lagi dan lebih sempurna lagi. Sekian dari Titiang Suksema, Om Santi Om. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Rara dari Komisi 4 DPR di Kabupaten Badung atas masukan saran yang sudah diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Kadis maupun para Kabid untuk menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh dari Bapeda, BPBD maupun dari Ibu Rara dari Komisi 4. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, stakeholder yang sudah memberikan pendapat, saran yang sangat bermanfaat bagi kami. Yang pertama, Pak Kabid dari Bapeda, terima kasih banyak atas supportnya selama ini terhadap kegiatan-kegiatan kita yang memang diakomodasi penuh. Berkenaan dengan program kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrim, tentunya sesuai dengan tugas pokok kami dari Dinas Sosial, berupaya secara maksimal untuk bisa sebagai support apa yang bisa kami lakukan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim yang menjadi program prioritas nasional. Selama ini apa yang kami usulkan itu sudah diakomodasi oleh Bapeda dan tentunya sinergitas ini kami berharap bisa ke depan lebih ditingkatkan. Tentunya upaya-upaya terhadap program kami pengentasan kemiskinan ekstrim, kami berupaya memberikan PMD, pemberian makan ramah. Tentunya dalam kendala-kendala inflasi daerah saat ini tentunya masih ada kendala yang berkaitan dengan misalnya saja masalah harga beras yang belum bisa kami upayakan, dan tentunya ini akan kami sampaikan bagaimana jalan keluarnya sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Kemudian yang kedua, terima kasih, Rumah Singgah merupakan program kegiatan yang sangat kami butuhkan dalam kerangka penanganan masalah sosial. Selama ini kami tidak memiliki itu dan kami mempergunakan fasilitas kantor untuk kegiatan itu. Tentunya ini sangat tidak layak. Nah, oleh karena itu, terima kasih. Mudah-mudahan di tahun depan ini bisa terrealisasi dan tentunya mohon dukungan dari Bapeda untuk bisa merealisasikan ini. Karena ini penting sekali untuk bisa membantu kami, terutama penyandang-penyandang masalah sosial yang sampai saat ini kami kesana kesini masih minta tolong untuk bisa menanggulangi permasalahan sosial yang memerlukan tempat penampungan sementara selain untuk memberikan tampilan kepada mereka. Terima kasih Pak Kabid. Kemudian untuk kewirausahaan, dan ini kami akan berkoordinasi. Nah, tentunya Trust Cutting Program ini dukungan dari instansi terkait, Dinas Koperasi, UMKM, sangat kami butuhkan dan mungkin ke depan kami akan berkoordinasi. Terutama sekali masalah disabilitas. Walaupun sebenarnya dari pusat,
Pak Kabid, kita memiliki namanya program PENA, ya, yang sampai saat ini sudah mampu, walaupun tidak banyak Bapak Ibu sekalian, sudah mampu mengentaskan atau mengeluarkan orang-orang yang dalam kategori miskin bisa keluar dari daftar kemiskinan, walaupun tidak banyak. Tetapi akan lebih bagus kalau sinergitas ini didukung oleh pemerintah daerah dalam kerangka burden sharing kegiatan yang didanai dari APBD. Karena pemerintah pusat hanya memberikan 6 juta untuk sebuah kegiatan yang sifatnya rintisan saja. Kalau misalnya dari daerah bisa lebih banyak daripada itu dan mampu memfasilitasi pemasaran segala macam, itu bisa lebih cepat. Terima kasih Pak Kabid, kami akan segera tindak lanjuti. Kemudian yang kedua dari BPBD Pak Netra, terima kasih. Kami secara maksimal akan berupaya secara maksimal untuk mensupport tugas-tugas BPBD khususnya dari segi permasalahan-permasalahan sosial, termasuk memang menjadi tugas kami pasca bencana adalah pelaksanaan dapur umum, dan mudah-mudahan saja tidak ada bencana. Kami tetap menyiapkan untuk itu melalui tenaga tagana yang ada pada kami. Dan terutama sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal. Kemudian yang kedua berkaitan dengan anak-anak atau orang-orang disabilitas tentunya akan menjadi prioritas kami dalam penanganan kebencanaan. Karena mereka memiliki keterbatasan, tentu kita harus hadir di dinas sosial untuk membantu mereka, terutama sekali di bidang psikososial karena ini berkaitan dengan masalah mental. Terima kasih Pak Netra dari BPBD, termasuk Kampung Siaga Bencana. Di Kampung Siaga Bencana kami berupaya untuk kegiatan ini secara bertahap. Pertama kemarin di Kuta, ya Bu Kabid, ya, yang dihadiri oleh Bu Menteri, mungkin kita bersama-sama hadir di sana. Kemudian yang kedua, kita sekarang di Petang dan di Mengui. Tahun ini di Mengui dan Petang. Oh, Petang sudah. Kemudian kita akan tahun ini kita di Mengui. Jadi kegiatan ini sama-sama kita sangat membutuhkan, Pak. Kita akan berupaya secara maksimal, secara bertahap. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan semua minimal kecamatan kita memiliki kemampuan untuk siaga bencana. Dan ini sangat membantu kita dalam kerangka untuk lebih mengoptimalkan penyelamatan kita. Kemudian Ibu Rara, terima kasih atas sarannya. Berkaitan dengan daftar, terutama sekali berkaitan dengan kemampuan atau partisipasi masyarakat dalam masyarakat yang memiliki anak atau anggota keluarga yang disabilitas, kami sudah berupaya secara maksimal, baik itu secara meminta kepada mereka maupun on the spot kita cek langsung ke lapangan. Di sana-sini tentunya memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ada dinas sosial berusaha untuk memberikan bantuan, dan tentunya ini akan menjadi prioritas kami untuk membuka akses mereka atas bantuan-bantuan yang kita miliki. Kita berharap disabilitas kita memiliki 3.700 ya Pak Kabid, 3.800 disabilitas yang tergabung di dalam beberapa organisasi, baik itu Portuni, baik itu Gerkatin. Nah, itu sudah dalam jangkauan kami untuk mendapatkan bantuan. Ya, sudah jangkauan kami dalam mendapatkan bantuan dan menjadi prioritas kami. Dan beberapa di antaranya sudah memiliki usaha, walaupun tidak maksimal mereka, tapi sedikit tidaknya mereka sudah memiliki kemampuan untuk berusaha. Kemudian kita tentunya dekat dukungan juga Bu Rara di wilayah masing-masing. Kami juga berharap
apa yang diberikan atau yang kami sampaikan, yang kami berikan kepada masyarakat berkaitan dengan bantuan sosial, tentunya kami juga ingin itu adalah tepat sasaran. Dan pasti saja Bapak Ibu sekalian, ada yang satu dua yang mungkin luput dari pengamatan kami. Mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menginformasikan kepada kami berkaitan dengan orang-orang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang perlu bantuan dari kami. Terima kasih Bu Rara atas sarannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih Pak Kabid, Pak Netra, Bu Rara dari Komisi 4 atas saran-sarannya. Kami segera akan tindak lanjuti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung atas tanggapan dan jawaban dari apa yang ditanyakan dan masukan dari peserta Zoom pada acara forum pagi hari ini. Atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, untuk Bapak Kepala Bapeda, BPBD maupun Ibu Rara dari Komisi 4, apakah mungkin ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan dengan Bapak Kadis kami? Dan jika ada peserta Zoom yang ada pertanyaan lagi atau masukan yang sangat kami butuhkan, kami persilahkan. Terima kasih. Apakah ada lagi yang memberikan masukan kepada kami persilahkan. Mungkin dari Satpol PP yang memang sering bersinergi dengan kami. Baik. Izin Ibu. Ya silakan Ibu. Ya. Jadi saya ada pertanyaan juga, karena kemarin itu saya baru saja melaksanakan beberapa reses, ya reses yaitu itu salah satu program dari DPRD, dari Sekretariat DPRD. Nah, reses ini saya kan mendengarkan aspirasi daripada masyarakat. Nah, yang kebanyakan kalau untuk di bidang dinas sosial itu mereka menanyakan, Ibu, untuk tunjangan lansia dan juga tunjangan kematian bagaimana? Nah, itu yang ditanyakan. Jadi memang di masyarakat itu kami anggota DPRD sebagai wakil mereka itu menyampaikan bahwa ini adalah program tertunda begitu. Jadi ditunda sebentar karena COVID. Nah, itu apa yang harus kami sampaikan ke masyarakat mengenai program tersebut, Pak Kadis? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Kadis ataupun ditambahkan oleh Kabid yang memang membidangi program tersebut. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Bu Rara. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sering sekali belakangan setelah COVID dipertanyakan oleh masyarakat. Bu Rara yang kami hormati, seperti yang pernah disampaikan oleh pimpinan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati di setiap kegiatan, Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran, ini adalah kegiatan yang sangat-sangat diakui secara nasional membantu masyarakat lansia. Mungkin sudah disampaikan juga oleh Bapak Bupati bahwa keinginan beliau untuk tetap memberikan santunan, ya istilahnya kepada lansia, tetap berkeinginan, tetapi aturan tidak membolehkan. Di dalam SIPD juga tidak ada rumahnya, tidak diberikan memberikan kepada seluruhnya, tetapi boleh diberikan kepada masyarakat miskin, khususnya yang tidak berdaya. Istilah kami di dinas sosial adalah yang bedridden, artinya yang
tidak berdaya dan hanya bisa di tempat tidur saja. Nah, itu yang diperbolehkan. Sedangkan yang lain itu bukan sementara lagi, tidak diperbolehkan untuk mendapatkan santunan. Nah, jadi secara tegas sampaikan oleh Pak Bupati di setiap kesempatan itu bahwa keinginan beliau dan kita semua ingin memberdayakan, tapi aturan tidak memperbolehkan, sehingga yang boleh diberikan dan dianggarkan sampai saat ini di 2025 adalah yang miskin, yang bedridden, dan tentunya partisipasi masyarakat dalam kerangka memberikan data kepada kami untuk diverifikasi sangat membantu kami. Ya. Kemudian yang kedua, masalah santunan kematian. Kebetulan Ibu mungkin nanti di rekan saya di Dinas Capil yang mungkin hadir pada kesempatan ini dalam Zoom ini bisa menjelaskan karena kami bagi tugas. Jadi untuk santunan kematian itu di rekan kami di Dinas Capil yang ini mengelola belum juruan rekan-rekan dari Dinas Capil yang jadi kembali kami tegas daerah tetap berupaya, tetapi karena tidak memungkinkan oleh aturan dan rumahnya di SCP tidak ada, maka tidak bisa kita berikan kepada seluruh lansia yang memenuhi persyaratan, dan hanya diperbolehkan kalau orang itu atau lansia itu dalam kondisi parah, tidak bisa beraktivitas dan berada di tempat tidur saja, seperti di daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Saya kira itu Bu Rara atas penjelasan saya, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kadis. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis atas pertanyaan ya dari Ibu Komisi 4, bagaimana? Mungkin ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Iya, terima kasih penjelasannya. Dan saya juga persilahkan mungkin saya juga silakan Ibu. Ingin dengar juga dari Dinas Disduk Capil ya. Berarti ya yang untuk tunjangan kematian ya. Jadi kalau lansia di Dinas Sosial. Baik, jadi terima kasih banyak penjelasannya Pak Kadis. Mungkin ini yang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Kalau kami di anggota Dewan pasti akan mensosialisasikan sesuai dengan petunjuk Pak Kadis, tapi kita juga perlu bantuan bagaimana mengenai teknis-teknisnya untuk sosialisasi ini. Jadi seluruh lapisan masyarakat ini tahu bagaimana perkembangan dari program-program di pemerintahan. Nah, ngiring kerjasama secara-secara. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Bu. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ibu Rara dari Komisi 4, ada tanggapan mungkin dari Dinas Dukcapil. Ada, saya persilahkan. Oh, enggak ada. Enggak ada? Ada. Oh ya. Apakah dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil masih Jun di Zoom mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Rara? Silakan. Izin. Selamat pagi. Halo. Ya, silakan. Selamat pagi kepada Bapak Kepala Dinas Sosial dan kepada Ibu Rara yang dalam hal ini mempertanyakan terkait santunan kematian. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu hanya berwenang dalam hal administrasi dalam kelengkapan akte kematian. Jadi terkait dengan kondisi terkait dengan santunan kematian ini untuk penganggarannya memang tidak tercantum di anggaran kami, tidak tercantum dalam Pagu Disduk Capil. Kami hanya dalam hal
administrasi pembuatan akte kematian. Seperti itu yang dapat kami jelaskan. Untuk waktu kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Lode dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil atas tanggapannya. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta Forum Perangkat Daerah pada pagi hari ini, jika ada memang masih ada pertanyaan atau masukan, mungkin dari Inspektorat atau dinas lain, Satpol PP mungkin yang sering bersinergi dengan kami terkait penanganan gepeng, jika ada masukan, kami persilahkan. Mumpung ada waktu niki lagi 3 menit, karena kami agak lambat mulainya. Saya persilahkan. Jadi sebelum mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan santunan kematian Bapak Ibu sekalian dan Bu Rara, perlu kita koordinasi bersama untuk nantinya kegiatan ini bisa berlanjut. Ya, maaf ini karena mungkin di daerah kabupaten lain tetap jalan dan kita mungkin perlu koordinasi ke depan. Nanti di inisiasi kami akan sampaikan juga kepada pimpinan bahwa kegiatan ini mungkin selanjutnya perlu kita pertimbangkan untuk kita laksanakan lagi. Memang kemarin pada saat COVID anggaran kita di refocusing untuk kegiatan penanggulangan COVID, sekarang sudah saatnya kita berpikir untuk melaksanakan ini, tentunya di APD menjadi masukan kita bersama, karena dari awal kami belum pernah menangani ini, tetapi ke depan untuk menjadi prioritas kita juga untuk mempertimbangkan kembali santunan kematian. Ya, terlebih bagi para veteran kita yang memang dalam tanda kutip perlu penghargaan kepada mereka. Terima kasih Bu Rara, masukannya menjadi masukan bagi kami di OPD terkait untuk nantinya mengusulkan ke depan kegiatan ini bisa jalan. Entah kami yang melaksanakan atau menjadi satu seperti yang kemarin di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, pemberian akte sekaligus pemberian santunan. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin ada yang lain, waktu masih ada beberapa menit. Jadi kalau memang tidak ada lagi. Jadi kalau memang sudah cukup, kami kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih Bapak Kadis. Baiklah Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya sangat berterima kasih atas masukan, saran, dan pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami untuk penyempurnaan penyusunan renja pada dinas sosial yang mana sangat penting untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Dalam penutupan mungkin sebelum saya tutup acara ini, saya mungkin menyampaikan apa yang bisa saya simpulkan dari acara forum pada pagi hari ini. Yang dapat saya simpulkan yaitu, pertama, dinas sosial adalah dinas yang menjalankan fungsi urusan sosial yang itu wajib pelayanan dasar. Dalam hal ini dinas sosial yaitu mengampu apapun program, kegiatan dan subkegiatan harus seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid di Bapeda, yaitu kita harus berpedoman pada visi misi yang sudah ditetapkan pada RPJM. Visi misi tujuan dasarnya itu melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan tercipta kerana. Dengan misi yaitu meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif. Adapun tujuannya yaitu terwujudnya kebahagiaan masyarakat dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan. Sasaran menurunnya kemiskinan yang memang kami ampu.
Terus adapun tujuan dari forum perangkat daerah ini yaitu seperti yang sudah ditekankan lagi oleh Bapak Kabid di Bapeda, yaitu kami harus untuk menyelaraskan baik program kegiatan dan subkegiatan yang kami rancang, yang kami akan kerjakan agar sesuai dengan hasil musrenbang kecamatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Terus dalam forum ini kami dan sudah kami dapatkan yaitu memperoleh masukan dalam rangka penajaman target program kegiatan kami untuk rancangan renja kami 2025 dari semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang akan kami ajak berkolaborasi. Dan kami wajib menyelaraskan apa yang program kegiatan kami itu dengan visi misi sudah ditetapkan di RPJMD dan di Renstra kami di Dinas Sosial, serta juga harus menyelaraskan dengan program prioritas pembangunan kabupaten, baik menyelaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pusat, serta wajib kami juga harus melihat apapun dan menyelaraskan dengan program kegiatan yang sudah masuk tagging kemiskinan maupun stunting, yang mana mungkin kita tidak bisa disampaikan secara detail oleh Bapak Kadis kami, yaitu dalam program kegiatan kami sudah ada program kemiskinan, tagging kemiskinan yang sudah kami tagging, dan stunting sudah ada semua kegiatan yang memang menunjang program tersebut. Dan tidak lupa dari kesimpulan itu dapat saya sampaikan, yaitu yang sudah sampaikan oleh Bapak Kepala dari Bapeda, BPBD maupun Ibu dari Komisi 4, yaitu kami harus membuat rumah singgah. Mohon bantuan Bapak Kabid Bapeda untuk kalau memang aturan memungkinkan kami untuk membuat rumah singgah dan memang itu memang sangat diperlukan, kami akan membuat rancangan usulan programnya, kegiatannya, dan mohon bantu untuk penganggarannya. Terus terima kasih juga atas apresiasi yang sudah diberikan oleh BPBD atas program kami yang sudah memang selaras dengan pihak BPBD terkait penanggulangan bencana dan terkait pembangunan kampung siaga bencana akan kami memang tahun lalu sudah dibuat di petang, tahun ini dimengui. Kenapa kami tidak munculkan langsung itu karena kami terkendala dengan pembatasan penambahan program, pembatasan penambahan kegiatan karena yang tidak ada di Renja sebelumnya. Terus terima masukan dari Bu Rara yang juga kami juga berterima kasih atas apresiasinya dengan konsenan kami terhadap penyandang disabilitas, dan kami memang secara SDM memang kami sebenarnya butuh SDM yang bisa kami ajak ke lapangan untuk mendata mungkin tidak disabilitas saja, mungkin pemerlu kesejahteraan sosial lainnya. Terkait pelindungan lansia, kami sudah memulai lagi memberikan pelindungan lansia di tahun 2023, namun di perubahan hanya 3 bulan, di mana di 2024 sudah dianggarkan penuh 1 tahun, dan 2025 juga hanya saja karena belum ada mungkin kedepannya lebih menyasar tidak bedridden saja, untuk tahun 2023 sampai 2025 masih menyasar yang bedridden. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Dan pada akhir kesempatan ini, izinkan memberi apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan ini dengan segala terbatasan dan situasi sekarang ini. Mohon maaf jika ada dalam kegiatan ini terdapat kekurangan dan kendala yang sekiranya membuat ketidaknyamanan seperti terputusnya koneksi tadi. Baiklah, atas Asung Kertawara Nugraha Ide Sang Yang Widiwasa, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.